Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Andi Setianto STMT selaku pimpinan PT Akademi Kapital Energi yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Safria STMT serta Azril Johanesi Handoko selaku moderator webinar kali ini. Dan tak lupa para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar oleh PT Akademi Kapital Energi pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam webinar Teknik Komunikasi Efektif untuk Profesional K3. Saya Zainatun yang akan menemani jalannya acara sebagai Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan, acara yang kedua pemaparan materi oleh narasumber, acara yang ketiga sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator, acara yang keempat ada kuis singkat, dan lalu yang terakhir adalah penutupan. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Ahmadawi dan Afifi selaku perwakilan dari PT Akademi Kapital Energi. Kepada Ahmadawi dan Afifi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita di pagi hari ini, serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, tentu karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring di pagi hari ini, tentu dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Wildan, mewakili dari Manajemen Akademi Kapital Energi, menyampaikan ucapan selamat datang di webinar kali ini dan dengan tema Teknik Komunikasi Efektif untuk Profesional Ketiga yang diselenggarakan oleh Akademi Kapital Energi. Sebagai informasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Akademi Kapital Energi adalah lembaga pelatihan dan sertifikasi yang berfokus pada peningkatan kompetensi di bidang K3, energi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Jadi kami berkomitmen Bapak Ibu untuk mengajukan program-program yang aplikatif lalu berkualitas tentu dengan sesuai standar yang regulasi yang berlaku, baik melalui dari pelatihan sertifikasi resmi BNSP, minikers maupun webinar seperti yang berjalan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, webinar kali ini merupakan bagian dari komitmen AC Akademi Kapital Energi untuk terus mendampingi para profesional dalam meningkatkan kompetensinya. Kami percaya bahwa penguasaan ilmu tidak sebatas hanya di bangku perkuliahan, Bapak Ibu. Tentu dengan diiringi pengalaman kerja serta diasah dengan pembelajaran yang terstruktur, terarah, dan relevan tentunya di kebutuhan industri yang berjalan ini. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk itu melalui program yang kami selenggarakan seperti webinar, lalu sertifikasi resmi dari BNSP, kami berupaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya tentu bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan daya saingnya di dunia kerja tentunya. Sehingga dari kami berharap melalui webinar ini Bapak Ibu semakin tergoda untuk melanjutkan pembelajaran bersama kami Akademi Kapital Energi sehingga tidak hanya mendapatkan wawasan baru tentunya tapi juga mendapat pengakuan kompetensi yang resmi dan diakui secara nasional. Demikian Bapak Ibu sambutan yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tentunya juga dapat membuka wawasan serta menjadi pemantik tentunya semangat bagi kita untuk terus meningkatkan kompetensi serta Mau berkontribusi makan ya, Bu? dan Kan, kategori Bu? profesi masing-masing. Baik. Akhir kata, saya mewakili tim Akademi Kapital Energi. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga berjalan.
agar serta memberikan nilai tambah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Wildan atas sambutan yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Asril Jonasi Handoko untuk memandu jalannya webinar. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan, kita masih bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk bisa belajar bersama-sama. Sebelumnya, terima kasih dari panitia untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalan diri. Saya Asriel Jeno Handoko yang akan memandu sebagai moderator untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sebelumnya saya ingin cek semangat dulu nih. Boleh, Ibu, saya izin ada jargon sedikit, Bu. Oke, monggo. Kalau saya bilang semangat K3, nanti Bapak Ibu bisa bilang bekerja aman, pulang selamat. Gitu nih. Boleh dibantu on mic dan on cam-nya, Bapak Ibu semua? Cek energi dulu ya, Ibu. Menik. Coba, bisa kita coba ya. 3, 2, 1. Semangat K3, bekerja aman, pulang selamat. Pulang selamat. Pulang selamat. Diulang lagi kayaknya deh Mas Azriel. Sekali lagi ya. Kalau saya bilang semangat K3, bekerja aman, pulang selamat. Oke. Coba. 3, 2, 1. Semangat K3. Bekerja aman, pulang selamat. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk energinya pada pagi hari ini ya. Rasanya sudah siap ya untuk mendengarkan materi pada pagi ini. Ya, webinar kali ini dipersembahkan oleh Akademi Capital Energy atau disingkat AC dengan judul yang menarik yaitu Teknik Komunikasi Efektif untuk Profesional K3. Ya, ini topik yang menarik ya, karena seperti yang kita tahu, komunikasi itu kan sangat efektif untuk program K3. Ya, tanpa komunikasi yang efektif, sehebat apapun sistem K3 kita tetap bisa terjadi resiko kecelakaan. Ya, di sini saya juga ingin menyambut narasumber kita yang sangat kompeten pada bidangnya, orang profesional komunikasi K3 ya, Bu. Kepada Enggak juga, masih sharing aja Mas. ya, Ibu Safria Sahlan, STMT. Selamat pagi, Bu. Pagi Mas Kabar baik? Azriel. Alhamdulillah Kabar baik. baik ya, Bu. Ya. Ya, senang sekali Bu bisa meluangkan waktunya untuk bergabung di sini. Ya, sepertinya sudah cukup semangat ini, tanpa perlu berlama-lama lagi, bisa siapkan catatan kita atau yang punya cemilan atau kopi bisa disiapkan. Oh iya, saya juga mau ingin reminder bahwa nanti ada juga kuis dan pertanyaan sesi diskusi. Jadi di kuis itu nanti ada hadiah bagi top 3 terbaik. Jadi bisa dicatat dan nanti siapa tahu bisa dapat door prize dari panitia. Begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya sambut kepada Ibu Safria, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih opening yang sangat luar biasa ya dari MC Mbak Zaitun, dan hari ini juga ternyata hostnya ada Mas Ajriel yang paginya luar biasa sekali dan sambutan dari Mas Wildan. Apa kabar Jogja Mas Ajriel pagi hari ini? Jogja sedikit mendung Bu, tapi masih tetap semangat. Oh, masih tetap semangat ya. Oh, bukan Jogja, Bantul ya lebih tepatnya Oh nanti. iya, Oh, Jogja oh. Selatan Bu. Kalau saya, ya Jogja Selatan ya. Nanti kalau saya bilang Jogja, bukan Jogja itu Bantul. Nah, kan rame lagi. Baik. Oke, Mbak Nadia, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, cantik sekali. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada pagi hari ini kita akan sharing terkait teknik komunikasi efektif untuk profesional K3. Apapun programnya, ya Mas Azriel ya, apapun programnya, apapun bentuknya, bagaimana menjalankannya, tentunya ada peran penting, yaitu adalah berkomunikasinya. Tanpa komunikasi, program sebagus apapun yang tim buat atau teman-teman buat pada mensukseskan program K3 itu sangat sulit dijalankan jika tidak terkomunikasi dengan baik. Sebelum saya melanjut ke dalam materi webinar, apakah dengan statement saya tadi kita sepakati dulu? Sepakat dengan statement saya tadi? Baik, yang lain bagaimana? Apakah sepakat? Oke, wah keren ya. Sekarang ada yang kayak gitu-gitu ya. Berarti sayanya mungkin yang ini ya, ketinggalan zaman ini kayaknya. Oh gitu. Baik. Apapun bentuknya, mungkin saya lebih tepatnya pada pagi hari ini akan sharing dulu di pagi ini ya, untuk menjelaskan bahwa tanpa komunikasi yang baik, sebagus apapun programnya, sebagus apapun bentuk yang kalian buat, jika tidak terkomunikasi dengan baik, gambarannya sederhana. Hubungan itu jika tidak terkomunikasi dengan baik juga akan sulit, betul tidak? Suatu hubungan akan tidak bisa berjalan dengan baik kalau komunikasinya tidak bersama-sama. Ada namanya together communication. Itu adalah komunikasi bersama. Jika komunikasinya tidak dilakukan secara baik dan benar, hubungan itu akan kandas. Artinya begini, yang satu pengen ngomong, yang satu nggak bisa diajak ngomong kan capek. Seolah-olah kayak berjuang sendirian gitu kan. Bahasanya berjuang sendirian. Ini anak-anak yang dilahir di era Gen Z tuh kalau udah kalimat-kalimat seperti ini kayaknya langsung wow gitu ya. Baik, saya izin untuk share materinya. Apakah udah terlihat? Apakah sudah terlihat, rekan-rekan? Sudah. Ya, Terlihat, Bu. baik. Sebelum memulai, apakah suara saya terdengar dengan baik di sana? Bagaimana rekan-rekan? Apakah suara saya terdengar dengan baik di sana? Semoga terdengar dengan baik ya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Webinar Akademi Kapital Energi pada 30 September 2025 kita akan membahas tentang bagaimana teknik komunikasi efektif untuk profesional K3. Sekarang saya sebelum lanjut ke slide berikutnya dalam webinar pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sapria Sahlan yang kerap kali dipanggil dengan sebutan nama panggung ya. Wih, nama panggung seolah-olah kayak artis nih Mas Ajriel biar paginya nggak terlalu ngantuk, apalagi dengan cuaca yang begitu sahdu ya kan, apalagi di selatan Jogja. Katanya tadi udah cuacanya mendung, wah jadi kangen sama Jogja jadinya kan ya. Tanpa berkomunikasi yang baik, tanpa efektif, itu akan sulit kita untuk menjalankan program. Nah, sekarang saya ingin bertanya slide berikutnya. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, adakah di sini rekan-rekan yang masih terkendala terkait komunikasi dalam hal mengkomunikasikan program ketiganya? Silakan. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ada tantangannya nggak? Susah nggak? Apa yang melatar belakangi susahnya? Ada yang kesusahan pada saat berkomunikasi? Saya newbie, Kak. Oh, nggak apa-apa. Semua juga berawal dari newbie. Saya juga newbie dulunya. Oke, saya newbie, Kak. Nggak apa-apa. Nanti kita belajar. Ada nggak di sini yang berkomunikasinya masih gugup? Silahkan. Ada nggak di sini yang masih aku nggak confident, aku nggak percaya diri? Ada nggak? Oke, jika oke, apakah ada?
Saya tidak percaya diri. Oke. Ada lagi yang gugup, nervous, tidak percaya diri, tiba-tiba lupa, tiba-tiba nggak tahu mau ngomong apa. Ada nggak pas di depan langsung nggak bingung mau ngomong apa? Ada? Ada yang pernah mengalami seperti ini? Udah di depan, udah di depan audiens atau di depan tim masih bingung. Aku mau ngomong apa ya? Gen milenial mana aja, Bu? Oke. Berarti Pak Hendra sama dong dengan saya, gen milenial. Saya tuh sebetulnya nggak begitu ini sih masalah gen-gen ini ya. Apa? Sekarang itu yang mau belajar dia akan survive, kan gitu ya? Nah, basa-basi doang udah santai, Kak. Kalau kerjaan kadang gugup ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Gen Z hadir, oke, welcome. Belajar itu dalam hal ini ya. Kalau kita bicara komunikasi, saya belajar komunikasi itu tidak ada hentinya. Sampai hari ini saya masih belajar komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan yang dikatakan Gen Z lah, Gen milenial ga, Gen boomer lah, apalagi namanya itu Mas Ajriel, Gen baby apa? Baby boomer lah, apalah ya gitu. Kalau saya sih melihatnya, saya akan berkomunikasi situasional. Dengan siapa saya harus berkomunikasi, maka saya harus menyesuaikan dengan kondisi dan dengan siapa saya harus berhadapan. Awal-awal pasti gugup, pasti awal-awal ya, ini kita bicara awal ya. Bicara awal mungkin di tahun 2010-an ya, karir saya kan awalnya 2010, 2009, 2010 lah. Pasti kan juga saya kan gugup, nervous, nggak pede. Tapi itu tadi ada namanya istilahnya the power of kepepet. Seseorang akan bisa belajar menjadi orang profesional, menjadi teknik komunikasi yang efektif itu semua berjalan dengan time. Disis kalian itu harus sabar dengan prosesnya, walaupun tidak. Jadi gini loh, semua orang itu akan bertahan dengan pilihan, tapi tidak semua orang bertahan dengan prosesnya, kan begitu ya. Wis, bahasanya udah senandung banget nih, Mas Ajri ya. Ini baru baru belum masuk slide loh, ini baru opening loh, ini dah bicara komunikasi itu memang menarik. Karena tanpa komunikasi, kamu wawancara aja kalau komunikasinya nggak bagus, susah untuk lanjut. Betul tidak? Ya kan? Kalau wawancara, baru diwawancara, tapi udah tidak confident, tidak percaya diri, tidak ini. Nah, sama juga halnya ketika kalian jadi orang petugas K3. Kalau semangatnya paginya misalkan pada saat safety talk atau apa namanya briefing pada saat pagi hari itu kalau kita biasanya nyebutnya dengan safety talk itu kalau paginya begini ya. Semangat pagi, apa kabar kalian? Siapa yang mau respect dengan kalian coba? Sepakat nggak Mas Ajri ya? Jadi semangat paginya dulu nih yang harus dibetulin. This is openingnya. Tapi bukan berarti kalian harus jadi saya. Untuk menjadi mentor, untuk menjadi siapapun itu kan butuh time. Makanya tadi butuh proses. Walaupun orang banyak yang tidak sabar dengan prosesnya, walaupun orang juga capek dengan prosesnya, tapi semua itu harus butuh proses. Tidak ada yang instan. Hanya ada mie instan. Nggak instan. Walaupun makanya mie instan itu enak karena instan. Ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita pagi safety talk ini kita bicara petugas K3. Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar luar biasa. Tapi kalau kaliannya semangat pagi, apa kabar? Kira-kira respect nggak anggotamu? Ya, kira-kira respect nggak anggota kalian? Kalau kalian seperti itu. Siapa yang mau respect? Siapa yang mau mendengarkan kalau kaliannya aja tidak bersemangat? Jadi yang pertama adalah semangat pagi, apa kabar? Luar biasa. Jadi kalau orang lihat kitanya happy, kalau kita lihatnya enjoy, tidak ada human manusia, this is the people tidak punya problem. Semua punya problem. Tapi bagaimana kita berusaha seprofesional mungkin di saat kita bekerja. Itu kita perlu sepakat dulu nih sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Sepakat? Gimana? Kira-kira rekan-rekan?
Tapi pertanyaan pasti ada. Untuk bisa seperti itu gimana ya, Bu? Nah, itu yang akan mau kita bahas nanti di slide berikutnya. Baik, kenapa kita belajar komunikasi? Tentunya pasti ada latar belakang yang harus kita kenal. Karena banyak industri yang memiliki karyawan ratusan, bahkan ribuan, yang mungkin tersebar di banyak lokasi-lokasi kerja, sementara personil K3 tidak sampai 10 orang. Bagaimana kita mensiasati hal tersebut agar semua informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bisa sampai pada setiap pekerja? Maka perlulah komunikasi. Inilah latar belakang kenapa kita harus belajar teknik komunikasi yang efektif. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apa ada pertanyaan? Apakah ada yang kurang jelas? Oke, belum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk melanjutkan materinya. Ketika kita bicara latar belakang, maka kita akan bahas juga terkait penyebab komunikasi itu menjadi tidak efisien. Itu apa? Yaitu adalah waktu yang tidak tepat dalam pemberian informasi. Selanjutnya, pemisahan khusus yang terjadi, misalnya ruang kerja yang terpisah di wilayah, kelompok kerja yang bervariatif, misalnya dari segi bahasa, budaya, dan jenis pekerjaan. Nah, tingkat konflik yang berbeda-beda pada organisasi, juga staf, petugas teknis, dan manajemen. Inilah penyebab komunikasi yang kadang-kadang menjadi tidak efisien karena waktu yang tidak tepat dalam pemberian informasi. Artinya apa? Situasi dan kondisinya. Selanjutnya, pemisahan khusus yang terjadi misalnya ruang kerja yang terpisah oleh wilayah, maka harus dibutuhkan alat bantu komunikasinya. Kelompok kerja yang bervariatif, misalnya dari segi bahasa, budaya, dan jenis pekerjaan, serta tingkat konflik yang berbeda-beda pada organisasi, staf, petugas teknis, dan manajemen. Selanjutnya, ketika kita bicara masalah penyebab komunikasi menjadi tidak efisien, diawali dengan kita bahas tentang latar belakang. Selanjutnya, kita akan membahas dari kemungkinan penyebab dan metode presentasi diterimanya hasil komunikasi itu, maka kita bisa memilih metode komunikasi yang lebih efisien. Sekarang kita bicara metodenya. Ada namanya metode publikasi, lesson little subtitles. Biasanya dipasang di area strategis yang bisa dibaca oleh semua pekerja, baik itu berupa poster dan sign. Cara ini juga bisa dipasang di daerah berbahaya ataupun sebagai penunjuk arah. Ini dipakai untuk memberi informasi mengenai bahaya yang ada. Slide dan diskusi, yaitu biasanya dipakai untuk satu kelompok tertentu yang sesuai dengan jenis pekerjaan, misalnya saat pelatihan ataupun daily safety atau meeting toolbox meeting. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait penyebab komunikasi sebelum saya akan masuk ke dalam faktor-faktor komunikasi yang harus diperhatikan? Silakan kita berdiskusi dulu. Ada yang kurang pede dalam berkomunikasi atau kurang yakin, masih gugup, atau masih belum memahami berkomunikasi itu seperti apa sih gitu, serepot apa sih komunikasi gitu. Ada nggak? Ada nggak yang pernah udah slide-nya udah siap, udah bikin PPT-nya, tapi ternyata pada perjalanannya kalian malah gugup untuk menyampaikan. Ada yang pernah di fase itu? Karena kan ada yang di fase itu belum. Oke, baik, thank you. Kalau ada yang menjawab masih belum. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Faktor-faktor komunikasi yang harus kita perhatikan yang pertama adalah faktor hilang di jalan. Ini faktor hilang di jalan adalah faktor di mana kita terkadang-kadang lupa
agak ngeblank. Faktor ketertarikan dengan perasaan, faktor penggunaan, dan faktor alat bantu. Inilah faktor-faktor komunikasi yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tips komunikasi. Tapi ini tips komunikasi secara umum ya. Nanti slide berikutnya baru untuk di profesional K3-nya. Tips komunikasi. Yang pastinya secara umum adalah kita pikirkan dulu sebelum kita bicara. Katakan apa yang Anda maksud dan artikan dengan baik, apa yang Anda katakan. Gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh, intonasi, suara dapat berpengaruh pada efektivitas komunikasi. Bicara langsung jika memungkinkan dibandingkan menggunakan email, terutama untuk hal-hal sensitif atau konflik personal. Buat ringkas, gunakan bahasa yang dipahami dan sopan. Artinya, buat ringkas itu jangan ngebulet, ya. Selanjutnya, beri dukungan atau umpan balik. Appreciate perilaku berisiko seperti salah angka seharusnya diikuti dengan tindakan korektif sehingga menghentikan dan mencegah kejadian berulang. Tekankan kembali pesan. Ingatkan karyawan agar berlaku selama di kemudian hari. Beri apresiasi, semisal dukungan dan selamat. Oke, thank you. Makasih ya. Beri contoh. Perilaku buruk akan ditiru, dianggap hal yang dilakukan tersebutlah yang benar. Nah, itulah tips komunikasi itu yang paling penting banget tuh ini ya. Pikir sebelum bicara. Katakan yang Anda maksud dan artikan, tapi bukan berarti nanti semua yang kita bicarakan tuh mesti dipikirin juga enggak. Nanti kita cecemasan lagi. Jadi pikir sebelum bicara itu artinya dilihat dulu, oh ini kayaknya cocok deh kalau aku berkomunikasi. Oh ini kayaknya cocok deh kalau aku nyampein. Oh ini kayaknya situasinya pas deh. Terus gunakan bahasa tubuh juga. Bahasa tubuh tuh artinya ya seperti kayak kita begini. Ada gerakan, ada apa ini untuk apa namanya untuk membawa kita ke intonasi suara dapat berpengaruh pada efektivitas. Oke. Setelah tips komunikasi, kita masuk ke dalam jenis komunikasi. Ada internal, ada eksternal. Kenapa dikatakan internal? Karena antar bagian maupun sesama bagian dalam struktur organisasi perusahaan. Eksternal adalah pihak lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan masyarakat luas maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan berkaitan dengan K3. Nah, informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal, komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja, program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja, kita identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja, prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja, serta material, bahan, alat mesin yang digunakan dalam proses kerja. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya, hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja, perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja, perubahan-perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi dalam penerapan K3 di tempat kerja. Inilah informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal. Komitmen perusahaan, makanya kan biasanya ada terhadap penerapan kebijakan K3 di tempat kerja. Program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja, prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur, proses kerja, serta materialnya, bahan, alat, mesin yang digunakan dalam proses kerja, serta tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja, perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja, perubahan-perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi eksternal. Ini biasanya dengan kontraktor atau dengan mitra kerja. Sistem manajemen K3 kontraktor yang individual, peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktornya, kinerja daripada keselamatan kesehatan kerja kontraktornya, daftar kontraktor lain di tempat kerja, hasil pemeriksaan dan pemantauan K3-nya, tanggap darurat, hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, serta persyaratan komunikasi hariannya, dan sebagainya.
Selanjutnya ada informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi eksternal itu biasanya untuk pengunjung atau tamu yang masuk ke dalam set lokasi kerja kita, yaitu adalah persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu, prosedur evakuasi darurat, aturan lalu lintas di tempat kerja, aturan akses tempat kerja dan pengawalan, alat pelindung diri yang digunakan di tempat kerja. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait jenis komunikasi internal dan eksternal? Apakah ada yang kesulitan terkadang dalam hal berkomunikasi? Ini kita bicara ketiganya ya, di internal atau di eksternal. Terkadang kita yang masih sulit. Silahkan. Yang masih sulit itu di internal atau di eksternal kita kadang komunikasinya. Terkadang itu kita yang agak sulit itu adalah saat berkomunikasi eksternal, karena kita kan bersentuhan dengan pihak lain ya, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan masyarakat luas yang maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Sekarang kita bicaranya adalah pertemuan kelompok atau grup meeting. Kenapa dikatakan kalaunya ini kan untuk satu kelompok kerja dipimpin pengawasnya itu safety talk yang biasanya setiap pagi atau pergantian daripada jam kerja. Dalam pertemuan kelompok ada namanya group meeting. Untuk membahas masalah keselamatan kesehatan kerja itu sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan program K3 di setiap perusahaan. Pertemuan kelompok. Satu kelompok kerja dipimpin pengawasnya, safety talk atau toolbox talks. Satu kelompok atau lebih yang melibatkan pekerja maupun pengawas itu namanya safety meeting. Kelompok lebih besar melibatkan seluruh pengawas perusahaan itu namanya safety committee meeting. Yang biasa kerap kali kita laksanakan itu adalah safety talk ya. Ada namanya safety meeting, ada namanya safety committee meeting. Kalau safety talk itu satu kelompok kerja dipimpin oleh pengawasnya. Kalau untuk safety meeting satu kelompok atau lebih yang melibatkan pekerja maupun pengawas. Kelompok lebih besar melibatkan seluruh pengawas perusahaan itu namanya safety committee meeting. Manajemen dasar pertemuan kelompok yaitu adalah seseorang menerima informasi lebih cepat, menciptakan iklim kerjasama melalui partisipasi kelompok, membantu memberikan perhatian yang sama suatu informasi, memberikan kesempatan kepada pekerja dalam hal meningkatkan kemampuan. Inilah manajemen dasar pertemuan kelompok kita. Seseorang, kenapa kita harus mengelola secara dasar setiap pertemuan kelompok? Karena seseorang itu akan menerima informasi lebih cepat, menciptakan iklim kerjasama melalui partisipasi kelompok, membantu memberikan perhatian yang sama dalam suatu informasi, serta memberikan kesempatan kepada pekerja dalam meningkatkan kemampuannya. Fungsi pertemuan kelompok apa? Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang tugasnya, membantu identifikasi dan analisa masalah, membangun penyelesaian masalah, menstimulasikan diterimanya kebijakan, peraturan, dan prosedur kerja, mengurangi cedera kerusakan atau meningkatkan safety-nya, mengurangi produksi yang rusak dan pengerjaan ulang atau perbaiki kualitas. Fungsi pertemuan kelompok itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang tugasnya, membantu identifikasi dan analisa masalahnya, membangun penyelesaian masalah, menstimulasikan diterimanya kebijakan, peraturan, dan prosedur kerja, serta mengurangi cedera kerusakan, meningkatkan safety, itu pasti, mengurangi produksi yang rusak dan pengerjaan ulang dan memperbaiki kualitas. Itulah fungsi dari pertemuan kelompok. Bagaimana metode diskusinya? Ada namanya metode ceramah dan diskusi, metode diskusi dan tanya jawab, metode
pro dan kontra metode diskusi kelompok kecil. Kenapa dikatakan dengan metode ceramah dan diskusi? Metode ini tentunya supervisor atau pengawasnya adalah sosok kunci yang harus mendominasi pada pertemuan itu. Selanjutnya, metode diskusi dan tanya jawab, karena metode ini supervisor adalah katalisator atau fasilitator. Nah, selanjutnya ada metode pro dan kontra. Metode ini digunakan terhadap topik yang mengundang argumentasi atau ketidaksetujuan peserta. Supervisor akan merangsang peserta untuk menyampaikan opini, supervisor memihak akan mengurangi keberanian peserta. Metode diskusi kelompok kecilnya, supervisor membagi kelompok besar menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ditinjau satu orang sebagai reporternya. Inilah metode diskusi. Metode ceramah dan diskusi, metode diskusi dan tanya jawab, metode pro dan kontra, metode diskusi daripada kelompok ke kelompok kecil. Bagaimana persiapannya, Bu, setelah kita melakukan metode diskusi, maka selanjutnya kita melakukan persiapan pertemuan kelompok. Ingat, dalam persiapan pertemuan kelompok, pemilihan topik bahan diskusi itu adalah hal yang penting. Dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh leadernya dalam memilih topik, topik itu harus dikuasai. Selanjutnya, hal yang menjadi masalah akhir-akhir ini atau isu-isu apa, itulah yang diangkat dalam pertemuan kelompok. Kecelakaan atau insiden lain yang baru terjadi, kalau tidak kita evaluasi yang sudah lama terjadi. Aturan atau peraturan yang baru, rekomendasi yang belum selesai dilaksanakan, serta kecelakaan yang mungkin bisa terjadi pada area kerja. Bagaimana penentuan agenda rapat? Dalam menyusun agenda rapat, faktor waktu dan peserta menjadi pertimbangan utama. Alokasi waktu sebaiknya dilakukan pagi hari dan ditentukan oleh topik yang akan dibahas. Apabila kasus kecelakaan yang menjadi topik, maka supervisor harus mempersiapkan, bahkan membuat uraian yang jelas dan singkat mengenai kasus tersebut, dan faktor pendorong dan penyebab kecelakaan serta tindakan koreksi. Inilah penentuan daripada anggota rapat tadi. Dalam hal penentuan agenda rapat. Setelah itu, apa saja, Bu, ketika kita melakukan pertemuan kelompok itu? Yang pastinya adalah fasilitas pertemuan. Mungkin bisa dibantu ya, biar tidak mengganggu temannya. Supervisor itu harus memastikan segala kebutuhan pertemuan telah tersedia sebelum dimulai. Fasilitas pertemuan itu meliputi apa saja secara umum: alat tulis, papan tulis, proyektor, audio video, autofokus, sound system, dan ruang dan fasilitasnya. Bagaimana pelaksanaan pertemuan kelompok itu? Tentunya ada pembukaan atau opening, pelaksanaan tepat waktu diusahakan, karena mengingat kita di tempat kerja itu tentunya juga berbagai bidang atau berbagai departemen atau berbagai lini, itu kan juga apa namanya dikejar deadline, jadi tentukanlah pelaksanaan dalam hal pertemuan kelompok itu harus tepat waktu. Selanjutnya, pemimpin rapat mengucapkan terima kasih dan membacakan agenda rapat, topik dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya, dalam pelaksanaan ceramah dan diskusi, supervisor harus dapat membangkitkan partisipasi semua peserta rapat. Supervisor juga harus bisa mengatasi peserta yang kurang mendukung acara tersebut, di antaranya peserta yang senang berargumentasi, pesimis, suka bercanda, atau diam, dan terkadang ada juga yang sok tahu. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dalam ceramah dan diskusi dalam pertemuan kelompok tadi. Masih dalam komunikasi. Selanjutnya kita ada closing. Dalam pertemuan kelompok tadi, masih dalam teknik komunikasi yang efektif dan profesional di bidang ketiga, tentunya ini ada penutup. Apa penutupnya? Usahakan dalam pelaksanaan pertemuan atau rapat tepat waktu tidak molor. Pemimpin rapat atau lead-nya harus selesai membuat rangkuman atau mensamerikan hasil rapat dan pada membacakan pada akhir rapat, dan tentunya diucapkan terima kasih kepada peserta rapat dan atas partisipasi aktif mereka. Dan diusahakan juga memberikan closing statement-nya dalam event pertemuan tersebut, dalam pertemuan kelompok tadi di suatu organisasi dalam hal pertemuan ketiganya.
Selanjutnya, setelah itu kita harus membuat apa? Pelaporan dan evaluasi serta tindak lanjut. Jadi, tugas seorang pemimpin rapat atau lead-nya memimpin rapat itu selanjutnya membuat laporan hasil pertemuan dan mendistribusikan, menganalisa pelaksanaan pertemuan, menindaklanjuti dari hasil pertemuan. Contoh persiapan presentasi rapat K3 itu pertemuannya adalah seperti ini. Ini hanya contoh, nanti bisa diaplikasikan rekan-rekan di tempat kerjanya. Ini contoh. Dengan judul topiknya adalah penggunaan rompi pantul dengan waktu 45 menit. Pembicaranya ada namanya Dorce dengan penyelenggara Mining Depot. Penulis rapatnya Lim Benpet gitu ya. Peserta rapat ketiganya adalah kru mining. Dengan tujuan rapat, peserta rapat dapat memahami arti pentingnya penggunaan rompi agar dapat terlihat jelas oleh operator yang lain, terutama pada shift malam sehingga kecelakaan dapat dihindari. Ini tujuannya. Selanjutnya materinya apa? Ditulis di sini, yaitu adalah contoh rompi pantul yang standar, foto-foto kecelakaan akibat tidak memakai rompi pantul, buku peraturan atau pedoman tentang wajibnya memakai rompi pantul. Metode presentasinya, ceramah dan diskusi. Urutan rapatnya, pembukaan 4 menit, ceramah tentang sekitar rompi pantul itu 10 menit, peragaan 6 menit, contoh rompi, foto-foto kecelakaan, dan buku peraturan. Diskusinya 15 menit, pengambilan kesimpulannya 5 menit, dan penutup itu 5 menit. Jadi total semua waktu yang dibutuhkan dalam pertemuan K3 atau rapat K3-nya tadi berjumlah waktu dengan 45 menit. Nah, inilah bagian dari contoh persiapan dalam presentasi K3 dalam pertemuan kelompok yang merupakan bagian dari teknik komunikasi yang efektif untuk profesional K3. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam webinar kita pagi hari ini, dan kita masuk ke dalam sesi diskusi. Saya kembalikan ke host atau ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Safria buat materinya yang luar biasa, sangat insightful. Boleh beri tepuk tangan virtual untuk Ibu Safria? Ore. Oke. Oke ya, saya mungkin boleh cek semangatnya lagi ya. Yang jargon saya tadi, kalau saya bilang semangat K3, saudara-saudara bilang bekerja aman, pulang selamat. Boleh? Boleh. Ya, semangat K3. Bekerja Bekerja aman, aman. bekerja aman, Pulang selamat. pulang selamat. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut ke sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau masih ada yang mengganjal, silakan. Bisa disuarakan pertanyaannya, bisa dengan melalui fitur raise hand dan nanti on mic, atau bisa langsung ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin saya buka 2 pertanyaan dulu Ya, ya Bu ya. silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Silakan. Ada. Ada yang kendala kurang pede, terus ada kendala yang saya masih belum bisa ngomong di depan umum, takut, kurang pede. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Mungkin kalau itu saya boleh bertanya nggak ya? Silakan. Saya ingin bertanya Bu. Tadi kan dari presentasi masih banyak dijelaskan tentang dari sebagai pimpinan ya Bu ya, sebagai bisa bilang pengawas atau supervisor. Nah kalau sebagai misal dari officer atau dari pekerjanya, kira-kira saluran komunikasi yang efektif itu gimana Bu untuk menyampaikan misal keluh kesah kita ke atasan atau dalam pelaporan atau dalam diskusi gitu yang efektif dan apa ya, do do dannya apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, kira-kira mungkin apa ya, top dari bawah ke atas itu salurannya kira-kira gimana? Oke.
Baik, yang pertama adalah saya jawab pertanyaan dari Mas Ajrial, bagaimana SOP-nya mungkin ya, Ya, tupoksinya, SOP-nya atau hierarkinya. Komunikasi yang baik itu dengan kami, dengan atasan tentunya adalah balik lagi ke standar operasional prosedur. Misalnya di sana itu ada level supervisor, berarti nanti komunikasinya ke supervisor dulu. Habis dari supervisor, baru ke usernya dari supervisor misalkan GM atau manajer atau apa. Nah, itu adalah SOP-nya. Tapi setiap perusahaan itu berbeda-beda SOP-nya. Itu kembali lagi kepada kebijakan komunikasi K3 yang ada di perusahaan tersebut. Ada yang langsung direct, ada yang langsung melewati hierarki yang telah ditentukan. Seperti itu kurang lebihnya. ya, Baik, terima kasih Bu. silakan jawab pertanyaan Ini, dari kolom chat ya. ya, silakan Bu. Saya bacakan. Boleh, Bu, monggo. gimana ya cara ngatasin biar pede? Bu, gimana ya ngatasin biar pedenya? Saya agak kesulitan buat ngomong pede atau kayak ngasih semangat yel-yel gitu. Oh, jadi solusi biar pede bagaimana kurang lebih begitu, Bu. Hmm. Silakan mau langsung dijawab atau Baik, saya jawab dulu ya. siap. Gimana ya ngatasin biar pedenya? Saya agak kesulitan buat ngomong pede atau kayak ngasih semangat yel-yel. Harus dilatih, ya. Jangan selalu kita merasa kesulitan, 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 kesulitan. Semua salah itu nggak apa-apa. Yang salah itu kalau nggak pernah dicoba. Kesalahan kita itu terkadang tuh apa coba? Selalu sibuk berkutat-kutit, selalu sibuk dengan kalimat kesulitan, nggak pede, aku gimana? Aku takut salah. Lawang salah itu rak popo kok. Yang Mas Azria, salah tuh nggak apa-apa. Yang salah itu kalau nggak pernah dicoba, yuk kapan, yuk iso, ya kan? Kapan bisa? Kalau Mas Azria ini kan beliau kalau ngomong Jawanya Jawa yang keraton ya. Jadi kalau saya belum bisa bahasa keraton Mas, belum Jawa Kromo Inggil, belum saya. Kromo Inggilnya belum. Jadi itu ya, Mbak Gina dicoba. Tapi untuk mencoba itu tidak langsung instan. Butuh proses. Tapi ingat statement saya di awal bahwa berkomunikasi itu jadi bisa itu karena the power of kepepet. Semua itu akan bisa karena keadaan. Kalau nggak dimulai, dipaksa, nggak bisa. Mulai dari hal yang terkecil. Apa? Di depan kaca, Anda bercermin, Anda ngomong. Latihan pidato aja, latihan ngomong aja. Karena kalau sesuatunya kitanya nggak pede, ya kapan kita berkembang? Salah itu biasa, terserah namanya. Orang julid itu mah banyak, saya aja juga sering kok dijulitin. Nggak apa-apa. Gitu ya. Alah, Bu Oya bisa apa sih? Bu Sapria kok cuman ngajar kayak gitu doang. Udah biasa. Namanya kita jadi mentor tuh dijulitin hal biasa. Tapi yang jadi tidak biasa kalau saya mundur dari keadaan itu. Ya, gitu ya. Jadi Mbak Gina tetap semangat, dicoba. PD. Mulai dari hal yang terkecil ngomong di depan kaca. Setelah itu baru nanti ngomong di depan audien dengan pesertanya 1, 2, 3, 4, 5 aja timnya kamu ngomong yel-yel semangat pagi 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 luar biasa. Masalah dia mau merespon apa enggak ya nanti kan jadi catatan. Toh? Dan lagi satu juga, kalau kita ingin pede itu kurangi baperannya. Ya, kadang-kadang juga kita ini masih loh kok aku kok nggak direspon ya nggak direspek ya baper kitanya. Nah ini juga repot. Saya juga berada di sini di forum ini juga sempat melewati juga keberbaperan itu. Tapi kalau saya terus-terusan baper ya buat apa gitu kan. Jadi kembali lagi ke kita untuk bisa sustainable lagi bisa sustain lah ya untuk melakukan ini walaupun semua butuh proses. Demikian ya, Mbak Gina. Semoga bermanfaat. Oke, bisa dibantu Mas yang termute, yang masih tidak termute. Baik, selanjutnya ke Pak Suryadi. Cara mengatasi gugup dan bicara kurang lancar di tempat umum, Ibu Bapak. Terima kasih. Caranya ya pasti dilatih, Pak. Dilatih. Salah tuh hal biasa.
Latihannya gampang Pak, jadi MC di tempat acara dulu deh, di kantor. Atau kalau nggak di kantor kita latihan. Jadi apa nih kayak di teman-teman di Aceh ini kan udah dilepas ini udah pede semua nih, udah pinter ngomong semua. Berawal dari MC, berawal dari nge-host, akhirnya bisa rapat di depan umum, bisa presentasi di depan umum. Salah tuh hal biasa. Yang salah itu adalah kalau kita tidak mencoba. Jadi cara mengatasi gugup dan bicara kurang lancar di tempat umum, Ibu Bapak, terima kasih. Jawabannya adalah dilatih mulai dari sekarang. Salah itu hal biasa. Yang capek itu kalau kita, yes, betul Mbak Gina. Yang penting itu memang harus dilatih terus-terusan, berkomitmen. Ada kan istilahnya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil itu kan. Nah, itu saya sepakat itu. Saya juga dulunya bukan orang yang bukan ahli ya. Saya juga bukan orang yang pandai berkomunikasi. Dulu juga masih gak gup juga. Tapi karena the power of the kepepet, karena keadaan, apalagi saya dulu berkomunikasinya bukan di apa namanya, bukan di Indonesia. Pertama kerjanya kan saya di luar. Otomatis komunikasi yang saya gunakan itu pada saat itu Mas Azril saya harus berkomunikasi dengan berbagai bangsa, berbagai negara. Yang cuman modal saya adalah bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris masih little-little lah. Tetapi karena keadaan saya harus belajar. Saya harus tetap sustain, saya tetap harus berkomitmen, saya tetap harus terus mengasah kemampuan. Itu tadi the power of the puppet. Begitu ya. Seperti itu juga dengan Pak Suryadi, semoga bermanfaat Pak Suryadi. Selanjutnya ada Rusi Dilan. Saya langsung aja ya, Mas Azriel ya. Silakan Bu. Bu, kalau ada konflik, misalnya antar pekerja saling menyalahkan saat terjadi insiden, komunikasi yang salah bisa bikin masalah makin panas. Oh iya, teknik komunikasi apa yang dipakai profesional K3 biar konflik bisa diredam, tapi pesan keselamatannya tetap tersampaikan. Bicara K3 itu memang unik-unik gampang sebetulnya ya. Karena kita apalagi bicara komunikasi. Karena sekali satu statement kita yang salah aja jadi ramai. Gitu ya, Pak Rosi Dilan ya. Kadang-kadang kita ngomong apa ada yang tersinggung. Ngomong apa kadang ada yang julid lah, tersinggung lah, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi bagaimana cara kita agar bisa bikin masalah, agar kita bisa menjadi profesional, bisa meredam, tentunya ada humorisnya. Jangan terlalu kaku juga jadi petugas K3 misalkan nih. Ada tim kita tidak menggunakan helmet atau tidak menggunakan helm. Mohon maaf Bapak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bapak telah melanggar aturan gini 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 gini. Wah, ramai itu. Caranya adalah, Pak, masa kita masa Bapak nggak pakai helm, Pak? Coba lihat nih fotonya kalau orang kerja di project itu keren kan, Pak, kalau pakai helm. Bapak juga keren loh pakai helm. Tapi aku gerah, panas pakai helm. Pasti kan ada jawabannya begitu tuh. Gerah, nggak biasa. Pak, kalau misalkan kepala Bapak kenapa-kenapa, kasihan dong Pak. Orang yang menyayangi Bapak, mencintai Bapak, menunggu Bapak di rumah, jadi kenapa-kenapa kepalanya gimana? Tapi Bapak lebih ganteng kalau pakai helm sih Pak. Nah, caranya begitu. Dulu juga saya sama. Dihadapkan orang-orang yang ngapain saya pakai-pakai kayak gini. Ketika saya pulang di Indonesia, saya juga bingung tuh, Mas Azriel waktu itu. Aduh, gimana nih memulainya gitu kan. Apalagi kita di project, ya kan? Apalagi ketemu dengan orang-orang project, orang-orang proyek, itu kan tidak sesederhana itu kalian menegur untuk bicara keselamatan kerja. Apalagi tadi di jam lapar, makan siang, dikejar-kejar oleh pekerja. Nah, lengkaplah penderitaan kita sebagai petugas K3, tapi itu tadi caranya bagaimana mengkomunikasikannya pesan keselamatan tetap terjaga seperti yang saya bilang tadi. Dimulai dari hal yang terkecil sehumanis mungkin kita menegur dan menyapanya. Yaitu tadi, Pak, kalau Bapak pakai ini kayaknya ganteng deh, Pak. Tapi kalau Bapak nggak pakai, kayaknya kurang ganteng, Pak. Apa sih kan ada pertanyaan, tapi kan saya panas, tapi saya gerah. Lebih panas lagi dan lebih gerah lagi, Pak, kalau kepala kita kenapa-kenapa.
ya kan? Cuma ya tadi saya bilang, bicara K3 itu susah-susah gampang, unik-unik gampang. Karena kita ini adalah berkomunikasi dengan human. Kita mindah manusia itu nggak sesederhana mindah mesin. Ini yang saya pahami ya selama 15 tahun saya berkecimpung di dunia perkatigaan bahwa ternyata oh, K3 itu tidak sesederhana itu dan juga tidak serumit itu. Karena K3 itu selalu bersentuhan dengan yang namanya apa? Human, manusia. Kamu tuh merubah manusia cara bekerja. Kita itu merubah orang yang tadinya kita gedek gitu loh. Aduh, nih kok kayak berubah-berubah aja gitu. Nah, itu tantangan kita. Caranya lewat apa bisa merubah manusia itu, merubah merubah orang itu dengan komunikasi. Jadi ya tadi Pak, kita lewati secara humanis. Sesimpel mungkin, sesederhana mungkin dan kita komunikasikan sesuai dengan mudah yang mereka terima atau mudah mereka cerna. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya jawab terkait Pak siapa tadi namanya nih? Pak Rusidilan. Silakan yang lain. Silakan, bagi yang mau bertanya lagi. Tadi sudah dikasih contoh konkretnya ya, Bu. Contoh pendekatan-pendekatan yang insightful materinya, Bu. Terima kasih. Kalau bahasa sekarang itu daging banget gitu, Bu. Oh gitu. Maklum Mas, saya nih lahirnya boomer apa milenial, saya juga kurang paham ini. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Halo, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Ainur, silahkan. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Eh, Perkenalkan, Bu, saya Emir, Bu. Izin bertanya sedikit, Bu. Saya sedikit menyoroti, Bu, pentingnya komunikasi yang lugas, terstruktur, dan mudah dipahami agar setiap pekerja itu kan tidak salah menafsirkan instruksi keselamatan, Ibu. Yes. Nah, menurut Ibu, ini kan adanya komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja kan agar aman, proaktif dalam pencegahan kecelakaan. Nah, menurut Ibu ini kaitannya faktor bahasa dan pemahaman teknis, sejauh mana menjadi hambatan dalam menciptakan komunikasi K3, Bu? Karena menurut saya ini kadang kurang efisien Bu, terutama di lingkungan kerja yang multikultural. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ainur. Pertanyaannya tadi apa Mas Ajriel? Eh, apa tadi Pak Ainur? Bagaimana yang efektif dan efisiennya ya? Iya. Iya, Bu. Karena kan di lingkungan kerja yang serba multikultural. Ini terkait komunikasi K3-nya. Jadi gini ya, komunikasi K3, kita pahami dulu dulu. K3 itu kan keselamatan kesehatan kerja. Yang tentunya dalam hal implementasi itu terkadang di dalam perusahaan itu Pak Ainur saya melihatnya adalah ini kita bicara di Indonesia ya. Kita bicara di Indonesia kerap kali kita dihadapkan pada umumnya dihadapkan dengan persoalan budget. Itu pertama ya, Pak Ainur kita sepakati dulu bicara K3 itu budget. Selanjutnya ini yang dianggap oleh perusahaan. Terus yang kedua adalah apa yang menjadi momok kita bersama dalam hal komunikasi karena adanya ruang pemisah antara pekerja dengan top manajemen. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Ainur, yang saya tangkap. Apakah demikian yang dirasakan? Halo, Pak Ainur. Oh, iya, Bu. Izin, Bu. Baik, Bu. Mungkin Nah, sedikit menanggapi, Bu. Umpama dari komunikasi nonverbal, kaitannya gestur, simbol, dan dalam mendukung, itu mungkin gimana, Bu, ya? Dalam keterbatasan suara. makanya tadi saya bilang, kalau bicara K3 itu satu ranjang dengan dua mimpi yang berbeda. Itulah antara pekerja dengan top manajemen. Tetapi bukan berarti itu menghalangi komunikasinya. Jadi bagaimana tipsnya ya Bu berkomunikasi dengan manajemen? Tentunya manajemen itu harus diberikan contoh. Kalau tidak dilaksanakan ini Pak, Bu,
this is top management, ini akibat perusahaan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ketika Anda ketika Anda memberikan paparan, ketika Anda mengajukan proposal, komunikasinya adalah komunikasi yang diberikan dengan bukti-bukti. Karena ini sehemat pengalaman saya, bahwa semua itu harus dikasih contoh. Harus dikasih, oh ini loh implementasinya, oh ini loh kalau tidak dilaksanakan, oh ini loh gambarannya kalau ini tidak diupayakan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau menurut saya adalah yang terbaik Pak Ainur mulai dari sekarang dicoba untuk berkomunikasi secara kekeluargaan dulu. Setelah itu, setelah dari kekeluargaan dengan perusahaan, maka kita lewati lagi, kembalikan lagi. Makanya nih, balik lagi Pak Ainur, perusahaannya udah punya kebijakan K3 nggak? Di dalam kebijakan K3 itu ada di antaranya poinnya adalah komunikasi program kerja yang selaras. Artinya, komunikasi program kerja selaras itu komunikasi yang diberikan kepada antara pekerja dengan top manajemen itu selaras bahkan berkesinambungan. Waduh, ini bahasanya government banget nih, selaras dan berkesinambungan. Nah, jadi akan terlihat di sana bahwa komunikasi K3-nya di sana berintegritas, berkomitmen. Nah, itu sudahkah dilaksanakan? Kalau maksudnya sudah adakah kebijakan K3-nya terkait di dalamnya adalah poin komunikasi K3? Nah, itu udah ada belum, Pak Ainur? Baik, Bu. Nah, itu selanjutnya nanti akan mempermudah Bapak Ibu di sana, di perusahaan itu untuk bisa berkomunikasi terkait hal-hal program kerja dan didukung. Ini kan kalau saya tangkap adalah Pak Ainur mempertanyakan sulitnya dukungan terhadap program kerja karena suara yang sangat sedikit gitu tadi ya, kurang lebihnya seperti itu ya, Pak Ainur. Baik, terima kasih banyak, Bu. Iya, baik. Silakan sukses selalu. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ya, Mas Adriel. Saya langsung ambil. Izin bertanya, jika dihadapkan pada kondisi atau situasi yang darurat, apakah ada teknik komunikasi yang berbeda? Karena situasi orang-orang itu udah terlanjur panik. Komunikasinya adalah komunikasi situasional. Tekniknya sama aja, komunikasinya. Yang penting komunikasi yang tenang. Ada namanya psikologi komunikasi. Wis, nih Mbak siapa namanya nih? Mbak Zaitun tuh yang paham tuh psikologi komunikasi, orang psikologi beliau. Nah, tuh Mbak Zainatun tuh yang paham tuh secara sumber daya manusia ya kan ya. Jadi kalau kita bicara teknik komunikasinya tidak ada yang berbeda, tentunya ada komunikasi ketenangan karena situasi panik itu orang-orang udah terlanjur karena situasi orang-orang udah terlanjur panik, pastikan pada saat dalam situasi kondisi apapun kita usahakan komunikasi kita jangan ikutan panik, tarik napas, hembuskan, setelah itu kita berpikir, langsung kita evakuasi. Seperti itu, Pak Aditya. Semoga bisa membantu. Ya, baik. Apa yang ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, bisa juga nanti di kolom saya akan share nomor kontak saya. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait komunikasi K3, bisa chat di kontak saya di 0811 519 8005 terkait apa saja kendala-kendala rekan-rekan di komunikasi K3 jika saya agak slow respon mungkin dalam keadaan kerja, jika agak slow, jika agak slow dalam hal workingnya akan saya respon secara cepat. Ini ya, nomor saya share. Yuk kita sama-sama latihan bagaimana cara berkomunikasi K3 yang baik dan bagaimana caranya agar kita nggak gugup, kita nggak nervous, kita nggak ini. Jadi gini loh, tidak segala sesuatu itu harus dipikirin. Tapi bukan berarti kalau ngomong jangan dipikir, nah itu juga salah. Artinya dewasa dalam berkomunikasi. Oh kira-kira aku nih akan menyinggung orang nggak atau tidak. Tapi jangan juga semua statement, semua apa yang kita lakukan kita pikirin, oh nanti tersinggung nggak atau gimana. Nanti anxiety lagi kita, kecemasan nantinya. Oke, silahkan Mas Ajriel.
Silakan mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, kalau masih ada yang mau bertanya, atau mungkin mau diskusi di sini sekalian, sharing Bu, izin bertanya, Bu. pengalamannya. Baik, silakan Muhammad Silakan. Fahrul Rozi, silakan. Ya, izin bertanya, Bu, mengenai kita yang safety yang minim dan baru pemula lah, Bu, ibaratnya. Ya. Mengenai safety talk itu, Bu. Dan biasanya itu kan safety talk itu yang dibahas biasanya mengenai APD gitu, Bu. Mm-mm. Dan secara pada umumnya kita harus tetap terus mengupdate ilmu-ilmu modern. Dan yang harus kita sampaikan, Bu, pada apalagi para pekerja juga beberapa generasi juga ada di dalamnya gitu, Bu. Menurut pendapat Ibu dan yang saya minta itu bagaimana, Bu, penyampaian kita yang mudah dipahami di dalam beberapa generasi itu, Bu. Oke. Jadi pertanyaannya adalah Bapak merasa setiap generasi itu agak susah komunikasinya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Seperti itu ya Pak Farurozi. Iya benar, Bu. Supaya komunikasinya berjalan. Ya tadi yang di awal kita bahas tadi ya Pak ya, bahwa berkomunikasi itu kita tetap terus harus belajar situasi, kondisi, dan siapa kita berkomunikasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena berkomunikasi hari ini kan ada generasi to generasi. Tentunya saya berkomunikasi dengan Mas Azriel tidak sama berkomunikasi dengan pimpinan. Ya, berarti karena bicara usia. Tentunya saya bicara dengan Mbak Zain, ini juga tidak mungkin saya secara berbeda kan. Artinya saya pasti berkomunikasinya sesederhana mungkin kayak gitu kan ya. Sesederhana itu dalam artian saya akan mendengarkan dulu Pak. Mereka tuh caranya kayak gimana sih? Oh, mereka tuh seperti apa sih komunikasinya? Nah, setelah itu baru saya ikuti. Tentunya tetap tidak mengindahkan momentumnya. Momentum itu artinya instrumen-instrumen komunikasi yang saya pakai itu adalah komunikasi yang sesimpel mungkin. Sesimpel itu artinya sesederhana lah Pak ya. Artinya yang mudah Bapak tangkap dan mereka juga tangkap itu artinya komunikasi yang tidak bulat. Pada poinnya aja. Tolong dipakai APD-nya. Tolong digunakan safety alert-nya. Seperti itu Pak Muhammad. Pak Roroji, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu Safria. Mungkin karena keterbatasan waktu juga untuk sesi diskusi bisa saya tutup. Terima kasih banyak Bu Safria. Kalau boleh saya minta untuk pesan-pesan penutupnya bagi pelaku K3 yang hadir di sini. Silakan Bu. Oke, mungkin closing statement dari saya adalah dengan latar belakang ya tadi bahwa banyaknya industri yang memiliki karyawan ratusan bahkan ribuan yang mungkin tersebar di banyak lokasi-lokasi kerja, sementara personil keselamatan kesehatan kerja tidak sampai 10 orang, maka bagaimana mensiasati hal program tersebut bisa berjalan sehingga agar semua informasi mengenai K3 itu bisa sampai pada setiap kerja, maka diperlukan pembelajaran komunikasi yang efektif karena ingat komunikasi itu ada dua. Komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Menjalankan komunikasi K3 itu tidak rumit, tapi juga tidak sederhana. Semuanya dimulai dari kebiasaan berkomunikasi, dan tentunya sebagai seorang petugas K3, kita menjadi role model untuk hal berkomunikasi yang selalu bersemangat, bersinergi, dan tetap terus berupaya bahwa K3 adalah menjadi prioritas di dalam industri kerja dan organisasi kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk closing statement kita pada pagi hari ini dalam webinar di Akademi Kapital Energi. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih banyak Ibu Safria buat closing statement-nya. Ya, semoga materi kali ini bisa menjadi semacam reminder bagi kita ya untuk selalu terus memperbaiki komunikasi K3 kita di tempat kerja dan selalu melatih dan selalu adaptif di setiap situasi ya Bu. Gitu ya. Ya, dengan demikian berakhir pula sesi diskusi kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber Ibu Safria dan juga kepada semua peserta yang sudah hadir dengan energi yang luar biasa ini.
Terima kasih. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada tim panitia Akademi Kapital Energi untuk memandu sesi setelah ini, yaitu sesi kuis dan nanti ada foto. Silakan kepada MC, saya kembalikan. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Azril selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hingga siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita menutup webinar kita pada pagi hingga siang hari ini, kita akan mengadakan sesi kuis singkat. Bagi peserta dengan peringkat teratas, nanti kita akan mendapatkan voucher spesial dari kami. Nah, untuk mekanisme kuisisnya sendiri, nanti dari tim AC akan mengirimkan link untuk rekan-rekan semua mau yang masuk dan akan kami mulai untuk kuisnya. Dan dari rekan lagi 3 peserta dengan nilai teratas, nanti silahkan bisa di screenshot hasilnya dan konfirmasi ke WA admin untuk mendapatkan voucher spesial dari kami. Oke, mungkin langsung saja kepada tim AC, boleh share untuk link kuisisnya? Oke, baik. Untuk linknya sudah tertera di layar. Monggo silahkan rekan-rekan semuanya bisa eh, scan barcode-nya untuk bisa bergabung ke kuisisnya. Monggo silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bisa bergabung. Nanti untuk 3 orang dengan peringkat teratas dengan nilai 3 besar itu akan mendapatkan voucher spesial dari kami. 3 teratas dapat apa sih? Oke, nanti untuk 3 besar akan dapat voucher spesial dari kami dan untuk vouchernya nanti bisa langsung menghubungi ke WA admin AC. Terima kasih. Agak dia ada di situ, di makan. Tak ada, tak ada. Kalau kita tak ada di sini. Cuba kau lihat ni. Oke, baik. Karena sudah 20 yang join, bisa langsung kita mulai. Mungkin dari tim bisa memulai kuisnya. Pokoknya nak sekali lihat. Kalau kurang percaya ya. Siapa lagi ya? Dan macam itu lagi ni. Nanti dia kalau dah matang lagi. Pertama dia tak datang ni.
Camat-camatnya nggak datang. Oke, peringkat satu masih dipegang oleh Fadia. Yuk teman-teman yang lain mungkin bisa dikejar lagi skornya biar dapat voucher dari kami. Oke, posisi satu sudah tergeser ya oleh Yudhistira Duta. Yuk yang lain nih, jangan kalah semangat dong. Oke, peringkat satu sudah tergeser lagi, sudah terselip oleh Sofwan. Aku pemiluan. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Oke, baik. Untuk kuisisnya sudah selesai dan kita akan lihat siapa peringkat tiga teratas. Oke.
Oke, baik. Untuk peringkat pertama ada Fazeliana, peringkat kedua ada Yudhistira Duta, dan peringkat ketiga ada saya 1-2. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang namanya ada di tiga besar bisa di screenshot di akunnya. Itu ada peringkatnya di akun masing-masing dan boleh mengirimkan screenshotnya ke WA admin AC. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam kuis kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa di take down dulu untuk share screen-nya. Oke, saya ucapkan selamat ya kepada tiga peserta dengan peringkat teratas. Setelah ini silakan konfirmasi ke WA admin. Oke, baik. Selanjutnya, tibalah kita di acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Azril sebagai moderator dan Ibu Safria Sahlan selaku narasumber atas pemaparan materi dan juga diskusi yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam webinar kali ini. Sekedar informasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, webinar kali ini termasuk salah satu program yang dimiliki oleh Akademi Kapital Energi. Adapun informasi mengenai program lainnya seperti online class mini course dan pelatihan-pelatihan sertifikasi BNSP, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan lainnya dapat lihat di Instagram kami, yaitu di Akademi Kapital Energi. Semoga ilmu dan wawasan yang diperoleh hari ini dapat memberikan manfaat nyata untuk mengembangkan kemampuan sebagai profesional K3. Saya Zainatun selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin pamit ya Mbak Zaitun dan rekan-rekan semuanya. Baik, Salam Ibu. sehat, salam sukses selalu dan tetap Hmm. semangat. Terima kasih Mas Azriel dan tim dan lain-lain. Thank Oke, you so baik, Ibu. Terima kasih juga Ibu much. Safria. Izin live ya. Thank you so much. Baik, Sukses Ibu. selalu semuanya.